Biarlah firman-Mu ini berkuasa terhadap kami, dan Engkau akan memberkati kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 28. Dan firman Tuhan ini tidak saya baca keseluruhannya, tapi saya akan baca yang diperlukan ketika kita akan mempelajari firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini tentang fakta Yesus, utusan yang ditolak oleh orang Israel. Saudara, kalau berkata Yesus adalah utusan, orang itu yang di luar sana paling senang dengan kata-kata ini. Kalau dikatakan Yesus itu adalah utusan, maka dia adalah duta besar. Dia adalah seorang yang menjabat nabi, atau dia adalah rasul, maka itu adalah utusan. Tapi kalau kita disebut Tuhan, maka akan ini adalah buktinya bahwa Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Nah, bagaimanakah dengan persoalan ini? Firman Tuhan akan menjawab kepada kita. Yang pertama, kita akan belajar Yesus Kristus itu memang sejak awal diutus untuk orang Israel. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-24. Ini adalah ayat yang populer di luaran sana, yang dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ketika firman Tuhan ini dibacakan, ini menurut mereka itu adalah satu bukti bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan orang Kristen sebenarnya juga tidak menolak pernyataan ini, karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu memang tidak perlu disangkal oleh orang Kristen, dan orang Kristen memang mengakui kebenaran ini, bahwa Yesus itu memang diutus khusus untuk orang Israel. Namun demikian, kalau kita mau membaca sebelumnya, ayat yang sebelumnya dikatakan ayat 21, kata Yesus, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudaraku, kalau kita bisa membaca awal pembicaraan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus sedang pergi ke daerah Sidon dan Tirus. Daerah ini adalah bukan daerah Israel, karena orang Israel pada waktu itu menguasai hanya Yerusalem dan sekitarnya. Sedangkan Sidon dan Tirus dan Kanaan pada waktu itu adalah kerajaan Romawi yang menguasainya. Termasuk di Yerusalem itu kerajaan Romawi yang menguasainya. Dan ketika Tuhan Yesus itu pergi ke daerah Tirus dan Sidon, itu artinya bahwa Yesus melangkah jauh ke sana, bukan ke tempat orang Yahudi, bukan ke tempat orang Israel, tetapi ke tempat orang-orang yang dari sejak semula yang tidak mempercayai akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus justru pergi ke daerah ini. Untuk apa? Untuk pelayanan. Dan pelayanan itu, dan dalam perjalanan itu ketemulah dengan ibu yang dari Kanaan ini.
Mengapa ibu dari Kanaan ini sangat ingin menyembuhkan anaknya, karena anaknya ini kerasukan setan dan menderita, dan tentu sudah berusaha sebagai orang tua untuk menyembuhkan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali ketika Yesus datang di sana. Dan ini adalah kesempatan yang istimewa yang dihadapi oleh ibu ini, kecuali yang kesempatan ini digunakan datang menyembah kepada Yesus dengan ya Tuhan. Saudara sekalian, orang yang tidak percaya, orang yang bukan orang Israel murni, justru datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya dengan menyebut itu Tuhan, Anak Daud. Dan ketika hal ini diucapkannya, dan murid-muridnya juga tidak tentram dengan ibu ini karena merasa terganggu karena ibu ini berteriak-teriak untuk minta tolong kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga menjawabnya yang seperti itu. Mengapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu, saudara? Dan kalau melihat sejarahnya, rupanya orang Israel itu memang sejak keluar dari Mesir ribuan tahun itu dan masuk ke negeri Kanaan itu, orang Israel itu merasa dirinya adalah umat Allah, merasa umat pilihan Allah, dan itulah sebabnya dia menjaga dirinya sedemikian rupa, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan juga terutama orang-orang Samaria, orang Kanaan, orang Sidon dan sebagainya itu. Mereka tidak mau bergaul dengan mereka, dan mereka dibilang itu kalau bergaul dengan orang-orang ini maka dia itu akan najis. Dan sebab itulah ada yang mengatakan itu istilah yang dipakai seperti pada zaman itu adalah bagi orang-orang yang lain itu adalah anjing, ya. Oh, jangan bergaul dengan anjing-anjing. Yang maksudnya itu jangan bergaul dengan orang-orang fasik, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Allah yang benar, jangan bergaul dengan orang-orang Kanaan dan sebagainya, karena itu adalah anjing-anjing, dan orang Israel merasa najis dalam situasi itu. Itulah sebab belakangnya ketika orang itu datang kepada Yesus, Yesus menjawab tidak pantas kalau roti itu untuk anak-anak diberikan kepada anjing, ya. Dan jawaban ibu ini justru mengatakan apa? Memang benar Tuhan, kalau saudara kita baca ya, memang benar Tuhan, tapi anjing-anjing itu makan rempah-rempah dari tuannya. Dan ketika melihat kondisi jawaban dari ibu ini, justru Tuhan Yesus tidak menolaknya, tapi justru melihat bahwa dia sungguh beriman kepadanya. Itulah yang menjadi dasar bahwa meskipun Yesus itu adalah khusus untuk orang Israel, tetapi orang lain yang datang kepadanya juga tidak ditolak. Orang lain yang tidak percaya pada Yesus datang kepadanya, dia juga tidak menolaknya, justru menerimanya. Dan ketika melihat iman ibu ini yang disebut itu bukan bangsa Yahudi, itu adalah bangsa Kanaan, bangsa kafir, dan bangsa yang najis menurut orang Yahudi, Yesus menerimanya. Dan ketika menerimanya itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan keturunan suku, tapi berdasarkan imannya yang sungguh-sungguh mau datang menyerahkan anaknya dan yang sakit itu, sehingga timbullah kesembuhan. Saudara, di sinilah dikatakan bahwa siapa saja orangnya, baik itu suku yang tidak berasal dari Israel, suku yang dikatakan suku najis, dibilang suku kafir, kalau mau datang kepada Yesus, Yesus itu tidak menolak, dia menerima apa adanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan imannya kepada Tuhan. Dan kalau saudara melihat di sana bahwa kita bisa melihat ibu ini datang dengan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika ibu ini melihat Yesus itu, sungguh-sungguh dia melihat bukan hanya
sebagai manusia, tetapi dia melihat sebagai Tuhan. Itulah sebabnya dia menyebut, ya Tuhan anak Daud. Ya Tuhan itu memang dia adalah Tuhan, anak Daud itu adalah keturunan Daud, memang manusia. Dan bagaimana orang yang mengatakan, masa Tuhan itu sebentar keluar dari manusia, sebentar masuk dari manusia, atau memang seperti bagaimana? Dan itu tidak mungkin dilakukannya. Dan saudara-saudara, saya bisa memberikan gambaran sebentar. Gambarannya itu saudara tahu tentang air. Air itu yang kita butuhkan begitu luar biasanya dalam kehidupan kita. Di dalam tubuh kita ini 60% itu air. Dan air yang kita butuhkan untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, untuk hal-hal yang lain yang kita perlu air. Tapi saudara lihat air itu dari mana? Air itu kalau dilihat unsur kimianya terdiri dari H2O. H itu adalah hidrogen, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen menjadi H2O, dan itu adalah air. Ya. Dan air ini tidak bisa kita pisahkan. Aku minum dulu oksigennya dulu, nanti saya akan minum lagi H2-nya. Udah bisa. Dan dua-duanya ini bergabung menjadi satu, menjadi air. Dan itulah yang kita minum, itu adalah air yang sebenarnya terdiri dari H2O itu, yaitu hidrogen dan oksigen. Dan kapan itu keluarnya, kapan itu masuknya, pokoknya jadi satu di situ. Dan bisa dikeluarkan kalau menurut unsur kimianya, maka berdirilah itu 1 atau atom, 2 atom H2 itu dan 1 atom oksigen itu yang bersatu menjadi air. Saudaraku mengerti gambaran ini? Dan Yesus itu adalah manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Kapan itu Yesusnya, kapan itu Allahnya? Ya sudah menjadi satu di dalamnya. Itulah sebabnya ketika ibu dari Kanaan itu datang kepadanya, dia tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia tahu bahwa Yesus itulah anak keturunan Raja Daud. Dan itulah sebabnya dia datang ke sana. Sebagai manusia, Yesus bisa menolak karena keturunan orang Yahudi, tapi sebagai Tuhan dia tidak bisa menolak untuk ada orang datang kepadanya. Sebagai Tuhan, siapapun boleh datang kepada Yesus, memuji dan memuliakan namanya. Saudaraku sekalian, bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar utusan, tetapi utusan itu adalah Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah manusia. Dan di tempat yang lain kita melihat dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-37 dikatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan orang Israel, tetapi Yesus itu ditolak oleh orang Israel. Di dalam firman Tuhan dikatakan Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Firman Tuhan jelas yang mengatakan ini. Inilah sungguh kata-kata Yesus yang indah sekali. Bukan langsung karena kamu menolak, tidak. Dan kata-kata ini adalah satu kata kiasan, tapi juga penuh dengan makna. Yang pertama adalah Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan itu jelas dikatakan bahwa sebelum Yesus hadir itu banyak nabi-nabi yang melayani di Yerusalem, yang diutus oleh Tuhan ke bangsa Israel. Ada Yesaya, ada Yehezkiel, tapi juga ada banyak nabi-nabi kecil, Habakuk, Sefanya, Sakaria, itu Maleaki, diutus oleh Tuhan untuk datang
Dan tapi semua nabi-nabi itu ditolaknya, bahkan dibunuhnya. Bahkan yang terakhir itu Yohanes Pembaptis itu dibunuhnya. Dan saudaraku sekalian, ketika melihat ini, Yesus dikatakan berkali-kali dia rindu untuk mengumpulkan keturunan orang-orang Israel. Kapan kerinduannya itu? Yaitu kerinduannya ketika dia mengirim nabi, ketika dia mengirim utusan-utusan, ketika dia mengirim orang-orang yang bijaksana, ketika mengirim orang-orang yang penuh hikmat untuk mengingatkan orang Israel, tapi orang Israel berkali-kali menolaknya. Termasuk ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia sangat rindu untuk mengumpulkan keturunan anak Israel itu seperti seekor induk ayam itu yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi orang Israel tidak mau. Oleh sebab itu firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, memang Yesus itu diutus untuk orang Israel, tapi orang Israel tidak mau menerima utusan ini. Dia tidak menerima dan menolaknya. Oleh karena Yesus itu ditolaknya oleh orang Israel, makanya orang Israel itu sampai mau menyalibkan Yesus di Bukit Golgota. Dan ketika Yesus itu disalib di Bukit Golgota itu, betul-betul orang Israel tidak mau menerima Yesus yang diutus oleh Allah itu kepadanya. Dan ketika Yesus bangkit dari kuburan itu, Dia penuh dengan kuasa, dan itulah sebabnya Dia sekarang memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini adalah asli dari perkataan Yesus, karena Yesus memang sudah ditolak oleh orang Israel. Akhirnya mengalirlah berkat itu kepada seluruh bangsa di seluruh muka bumi ini. Dan terutama di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikarenakan anaknya yang tunggal, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah berkat bagi kita dan berkat bagi seluruh umat manusia, bahwa Yesus itu yang ditolak oleh orang Israel itu sekarang menjadi utusan bagi seluruh umat manusia. Sekarang Yesus itu menjadi karunia bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa, tetapi yang tidak percaya itu akan binasa selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini terimalah Yesus sebagai utusan dari Allah untuk pribadi saudara, karena Yesus itulah yang menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Dan kalau kita mau dengan rendah hati menerimanya, maka Yesus juga mau menolong dan memberkati seperti seorang ibu yang dari Kanaan itu. Malah dengan kerendahan hati, maka Yesus itu akan menolong saudara. Tuhan Yesus itu akan masuk di dalam hatimu untuk menjadi berkat bagi engkau hari ini dan juga di masa yang akan datang. Saudara boleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biar itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu menghibur kami, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Oleh sebab itu kami mau datang seperti ibu yang dari Kanaan itu, merendahkan diri untuk datang kepada Engkau, karena Engkau memang utusan Allah, bukan hanya sekedar utusan, tapi Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia yang percaya kepadanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, dalam kuasa-Mu sendiri yang mengalir, yang berbicara dalam hati kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.